Harga minyak dunia sudah turun guys, menyentuh level di bawah 80 US dollar, yaitu sekitar 76 US dollar. Pertamax baru saja naik sekitar 12 ribuan menjadi Rp16.250 per liter. Tapi saat masyarakat ramai meminta harga BBM diturunkan karena harga minyak dunia sedang melemah, Pertamina justru menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Tadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada umumkan, bermula pada bulan Julai ni, harga minyak diesel ni akan turun. Seliter jadi RM2.10. Pertamanya, diesel harganya diturunkan kepada RM2.10 seliter. Dan ini bermula Julai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari-hari ini, di mana-mana tempat pun yang dibicarakan selalu harga minyak. Itu entah di Indonesia, itu entah di Malaysia, sama semua yang dibicarakan harga minyak. Sebab apa? Dengan kenaikan harga minyak, kebutuhan sehari-hari kita sebagai rakyat kecil sangat-sangat terbebani. Apalagi dengan naiknya harga minyak ini, harga BBM ini, jadi untuk aktivitas sehari-hari baginya bekerja menggunakan kendaraan, khususnya sepeda motor yang paling utama itu menggunakan bahan bakar minyak. Jadi dengan kenaikan harga minyak ini sangat-sangat membebankan rakyat kecil. Bagaimana dan seperti apa suara rakyat kecil di Indonesia? Sebetulnya langkahnya agak kaget ya, soalnya kan kita, apalagi saya pribadi pengguna Pertamax, tiba-tiba naik hampir 16.000 itu kan naiknya hampir ya 4.000 lebih, 4.000-an lah ya. Itu agak nggak kayak sebelum-sebelumnya tuh. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada pemberitahuan dulu, jadi kita nggak kaget. Nah ini juga jadi agak kok bisa sih gitu kan, kita kan rakyat nih, kok bisa pemerintah seenaknya banget, sedangkan kita dituntut untuk kayak nutup mata. Ketika dikritisin malah balik nyerang, kita marah lah ya istilahnya. Kalau kita yang marah, kita malah di-blame sebagai kriminal, kayak gitu aja. Sangat kaget ya, karena memang keseharian saya kerja juga pakai motor, sangat pengaruh sekali. Apalagi kalau misalkan biasanya pakainya Pertamax, karena Pertalite kan ngantri itu ya. Ini sekarang amat sangat amat sangat ngehambat ke kebutuhan atau perekonomian kita sih. Itu kaget banget sih Kak, tadi bangun tidur lihat berita tiba-tiba naik jadi sekian gitu kan. Saya sebagai pengguna Pertamax kaget karena ini bakal ngaruh sama keseharian saya gitu. Sebenarnya keberatan sih, buat saya mah keberatan gitu. Ngaruh gak sih Pak ke perekonomian nanti ke depannya? Ya ngaruh banget, ngaruh sama pendapatan juga kan, soalnya kan tarif belum nggak naik-naik. Kalau Pertamax naik nanti malah semakin kecil gitu pendapatannya. Di sisi lain, di negara jiran kita di Malaysia, rakyat itu sekarang agak lega. Sebab apa? Minyak sudah diturunkan, walaupun hanya minyak diesel sudah diturunkan. Pertamanya, diesel harganya diturunkan kepada RM2.10 seliter. Dan ini bermula Julai. Kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel. Ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Tadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada umumkan, bermula pada bulan Julai ni, harga minyak diesel ni akan turun. Seliter jadi RM2.10. Termasuk Semenanjung dan juga termasuk Sabah dan Sarawak. Ini bagi orang yang ada IC sajalah. Yang tak ada IC tak dapatlah subsidi ni kan. Korang tunggulah besok. Besok kerajaan akan briefing, dia akan cerita detail lah berkenaan dengan penurunan minyak diesel ni.
Terbaik. Terima kasih kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, mantap. Harga minyak diesel akan turun. Ya guys, korang tak salah dengar. Ini bukan minyak kapak, ini bukan minyak urut, akan tetapi minyak diesel. Akan tetapi, itu yang korang nampak. Saya akan cerita juga dalam video ni apa yang korang tak nampak pasal langkah terbaru daripada kerajaan ni. Stay tune. Guys, dalam satu langkah terbaru, kerajaan telah mengumumkan bahawa harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Langkah ini dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pengesahan MyCard sama seperti pendekatan subsidi bersasar budi madani RON 95. Ini bermaksud rakyat Malaysia yang layak akan menikmati harga diesel yang sama dekat Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Manakala bukan warga negara dan juga pihak yang tak layak kenalah beli diesel pada harga pasaran, tak ada subsidi. Dan ini 3 perkara yang kita boleh nampak apa sebenarnya yang sedang cuba dibuat oleh kerajaan. Yang pertama, kerajaan nampaknya sedang bergerak ke arah sistem subsidi yang lebih bersasar ataupun targeted dan berasaskan kepada identiti rakyat. Kalau sebelum ni, subsidi diberikan terus kepada bahan api yang menyebabkan sesiapa je termasuk warga asing dan juga sindiket penyeludupan boleh menikmati harga murah dengan penggunaan MyCard ini. Kerajaan cuba nak pastikan hanya rakyat Malaysia yang layak sahaja terima manfaat subsidi ni. Yang kedua guys, ini sangat penting. Kerajaan juga cuba nak selaraskan dasar subsidi dekat Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Yelah kan, sebelum ni ramai sangat orang komplain kenapa harga dekat Sabah dan Sarawak tu dia lebih murah. Sebab tu dengan perbezaan mekanisme harga ni kita nampak perbezaan di mana dekat Semenanjung adalah RM4.37 untuk 1 liter dan RM2.15 dekat Sabah Sarawak. Ini bermaksud terdapat jurang harga sebanyak RM2.22 seliter antara diesel subsidi dengan diesel tanpa subsidi. Dan dengan harga RM2.10 yang sama dekat seluruh negara, kerajaan cuba nak menghantar satu isyarat bahawa rakyat dekat Sabah dan Sarawak juga kena menikmati manfaat yang setara dengan rakyat dekat Semenanjung. Dan ketiga guys, langkah ni menunjukkan yang kerajaan semakin yakin dengan kemampuan sistem subsidi bersasar digital yang menggunakan pengesahan identiti. Kalau pelaksanaan diesel melalui MyCard ini boleh sukses, dia boleh menjadi model kepada reformasi subsidi yang lain pada masa depan. Dalam arti kata lain, apa yang sedang berlaku bukan setakat penurunan harga diesel sahaja, akan tetapi sebahagian daripada perubahan besar bagaimana kerajaan mengurus subsidi supaya dia lebih tepat kepada golongan sasar. Pertamax baru saja naik sekitar 12 ribuan menjadi Rp16.250 per liter. Tapi saat masyarakat ramai meminta harga BBM diturunkan karena harga minyak dunia sedang melemah, Pertamina justru menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Menurut Pertamina, harga Pertamax saat ini masih berada di bawah harga pasar atau harga keekonomian. Bahkan disebut selisihnya masih mencapai sekitar 50%. Pernyataan ini langsung menuai pro dan kontra. Kelompok yang mendukung penurunan harga BBM menilai ketika harga minyak dunia turun, masyarakat juga berhak merasakan manfaatnya melalui harga bahan bakar yang lebih murah. Apalagi biaya hidup dan transportasi masih menjadi beban bagi banyak keluarga. Namun dari sisi Pertamina, harga yang berlaku saat ini disebut masih belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian. Artinya, meski sudah naik menjadi Rp16.250 per liter, harga tersebut masih dianggap lebih rendah dibanding harga yang seharusnya berlaku jika mengikuti mekanisme pasar sepenuhnya. Pertanyaannya, kalau harga minyak dunia terus melemah, apakah Pertamax sudah seharusnya turun? Atau justru harga sekarang memang masih terlalu murah seperti yang diklaim Pertamina? Menurut kamu gimana? Setuju harga Pertamax diturunkan atau setuju dengan alasan Pertamina? Harga minyak dunia sudah turun guys, menyentuh level di bawah 80 US dollar, yaitu sekitar 76 US dollar. Sementara hari ini kita lihat BBM non-subsidi di Indonesia belum kunjung turun. Tidak sesuai seperti apa yang dikatakan pemerintah kemarin. Waktu menaikkan harga BBM non-subsidi, pemerintah mengatakan bahwa BBM non-subsidi mengikuti harga minyak dunia.
Tapi hingga hari ini belum terjadi penurunan. Justru malah ada berita seperti ini guys. Berdasarkan koordinasi dengan regulator, dalam hal ini adalah pemerintah, maka penyesuaian harga Pertamax ini tidak dilakukan sepenuhnya mengikuti harga pasar internasional. Nah, kemarin pemerintah mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi itu mengikuti harga minyak dunia. Hari ini, pemerintah melalui Pertamina mengatakan harga BBM non-subsidi tidak serta-merta mengikuti harga minyak dunia. Blegedes. Dan seperti itu sahabat-sahabat semua, kenyataan rakyat Indonesia dan kenyataan rakyat di Malaysia. Apa itu, kita pun sangat-sangat teringin seperti kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Malaysia. Jadi kita pun sangat berharap pemerintah Indonesia bisa meniru seperti yang akan diterapkan kepada masyarakatnya tentang harga minyak bisa diturunkan. Tapi ya begitulah dari dahulu kawan-kawan semua, kebijakan di negara Malaysia dan kebijakan di Indonesia itu selalu berbeda. Dan mudah-mudahan kita sebagai rakyat kecil pemerintah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Dan apabila ada kata-kata saya yang tak betul atau yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.